Untuk presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bab 3 mengenai distribusi multinomial dan distribusi multihipergeometrik. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Ika Fitrianingsih, yang kedua Nurul Firdaus, dan yang ketiga Mega Nur Azizah. Yang pertama yaitu distribusi multinomial. Apa itu yang dimaksud distribusi multinomial? Jika sebuah percobaan memiliki lebih dari 2 kemungkinan hasil, maka percobaan tersebut dikategorikan distribusi multinomial. Nah, sebenarnya distribusi ini merupakan perkembangan dari distribusi binomial. Hanya saja pada distribusi binomial itu hanya terdapat 2 kemungkinan, sedangkan pada distribusi multinomial ini terdapat lebih dari 2 kemungkinan. Namun mereka sama-sama sama-sama terjadi pengembalian atau perulangan. Nah, yang selanjutnya, jika sebuah percobaan memiliki kemungkinan hasil, yaitu E1, E2, sampai dengan EK, dengan peluang masing-masing P sama dengan himpunan P1, P2, sampai dengan PK, maka distribusi peluang dari variabel random X, yaitu himpunan X1, X2, sampai dengan XK, yang menggambarkan jumlah kemunculan E1, E2, sampai dengan EK dalam N percobaan independen akan mengikuti distribusi multinomial dengan fungsi peluang distribusi, yaitu N faktorial dibagi X1 faktorial dikalikan X2 faktorial sampai dengan XK faktorial dikalikan P1 pangkat X1 dikalikan P2 pangkat X2 sampai dengan PK pangkat XK, di mana X1 ditambah X2 ditambah XI ditambah XK sama dengan N. Dengan N yaitu banyaknya percobaan yang dilakukan, XI banyaknya kejadian ke I, dan PI yaitu peluang kejadian ke I. Lanjut. Untuk MEAN yaitu EXI sama dengan NPI. Dengan N yaitu banyaknya percobaan yang dilakukan dan PI yaitu peluang kejadian sukses. Untuk varian yaitu dengan rumus var XI sama dengan NPI dikalikan 1 dikurangi PI. Dengan N yaitu banyaknya percobaan yang dilakukan dan PI yaitu peluang kejadian sukses. Baik, contoh soal. Seorang pemain MOBA memiliki 15 hero trial yang terdiri dari 6 hero marksman, 5 hero assassin, 3 hero fighter, dan 1 hero tank. Jika dalam sehari ia bermain dalam 10 kali pertandingan klasik dengan pemilihan mode hero secara acak, berapakah peluang terpilihnya 4 hero marksman, 3 hero assassin, 2 hero fighter, dan 1 hero tank dalam sehari permainan? Jadi yang dimaksud dalam soal ini itu kan multinomial. Multinomial itu tanpa ada perulangan, dengan perulangan. Jadi dalam satu kali permainan, pemain hanya dapat memilih satu hero. Di sini, mohon maaf kurang N besar ya. N besar melambangkan banyaknya elemen dari populasi. Banyaknya elemen dari populasi di soal ini dilambangkan dengan banyaknya hero trial yang dimiliki, yakni N besar sama dengan 15. Lalu, N kecil sama dengan 10. N kecil ini melambangkan banyaknya percobaan. Di sini dilakukan dalam 10 kali permainan dalam sehari. Jadi N kecilnya 10. X1. X1 yang dimaksud di sini adalah banyaknya kejadian ke I. Jadi, X1 itu diperoleh dari banyaknya hero yang ditanyakan. Yang pertama, X1 hero marksman ditanyakan itu 4, X2-nya itu 3, X3-nya itu 2, dan X4-nya itu 1. Lalu selanjutnya, P1. P itu merupakan peluang kejadian ke I. Di sini dilambangkan dengan banyaknya
hero yang dimiliki per jumlah keseluruhan hero. Jadi P1 sama dengan 6/15, P2 sama dengan 5/15, P3 sama dengan 3/15, dan P4 sama dengan 1/15. Dari sini kita bisa memasukkan hal-hal yang diketahui tersebut dalam rumus, yakni 10 faktorial per 4 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial, dikali dengan P1 yakni 6/15 pangkat X1 pangkat 4 dikali P2 pangkat X2 5/15 kali pangkat 3 dikali P3 pangkat X3 yakni 3/15 pangkat 2 dan dikali P4 pangkat X4 yakni 1/15 pangkat 1. Jadi dari perhitungan ini diperoleh hasil 1612,8. Jadi peluang terpilihnya 4 hero marksman, 3 hero assassin, 2 hero fighter, dan 1 hero tank dalam sehari permainan ialah 1612,8. Lanjut. Mohon maaf, Mega, suaranya diaktifkan ya. Maaf. Selanjutnya saya akan menjelaskan distribusi multihipergeometrik. Pengertian. Distribusi multihipergeometrik merupakan pengembangan dari distribusi hipergeometrik di mana akan terdapat lebih dari 2 alternatif hasil untuk setiap ulangan. Jika dari suatu populasi berukuran N yang disekat menjadi K buah kelompok A1, A2, A3 sampai AK yang memuat unsur-unsur masing-masing sebanyak R1, R2 sampai RK, diambil sampel acak berukuran N tanpa pengembalian atau diambil sekaligus, maka distribusi peluang terambil unsur A1, A2, A3 sampai AK masing-masing sebanyak X1, X2 sampai XK adalah terdistribusi multihipergeometrik. Maksudnya, distribusi multigeometrik merupakan pengembangan dari distribusi hipergeometrik yang sama-sama tidak mengalami pengulangan dan tanpa pengembalian. Terus, apa sih perbedaannya antara distribusi multigeometrik dengan hipergeometrik? Multihipergeometrik lebih dari 2 alternatif jawaban. Misalnya, nama kota di Indonesia itu ada Malang, Bandung, dan lainnya. Sedangkan untuk distribusi hipergeometrik hanya 2 alternatif jawaban. Contohnya pada kelas statistika matematika ini ada laki-laki dan ada wanita. Selanjutnya fungsi peluang distribusi hipergeometrik. P X1 sama dengan X1, X2 sama dengan X2, sampai XK sama dengan XK sama dengan R1 kombinasi X1, R2 kombinasi X2, sampai RK kombinasi XK sama dengan per N besar per N. Di mana R1 adalah banyaknya elemen dari populasi anggota KI, X1 banyaknya elemen dari sampel dari anggota KI, N sama dengan banyaknya elemen dalam populasi, N banyaknya elemen dalam sampel. Selanjutnya. Baik, kita beralih pada contoh soal. Sinta memiliki 15 boneka di kamarnya, yang terdiri dari 4 boneka berwarna hijau, 2 boneka berwarna biru, 3 boneka berwarna putih, dan 6 boneka berwarna merah. Pada suatu hari, karena merasa bonekanya terlalu banyak, akhirnya ia ingin menjual 4 boneka miliknya secara acak warna. Berapakah peluang terjualnya semua warna boneka Sinta? Dari soal ini dapat kita ketahui bahwa N besar melambangkan banyaknya elemen dari populasi. Jadi banyaknya elemen dari populasi ialah jumlah semua boneka yang dimiliki Sinta. Jadi N besar sama dengan 15. Lalu N kecil. N kecil adalah banyaknya percobaan. Di sini dilambangkan dengan berapa banyaknya boneka yang ingin dijual. Ini N kecilnya sama dengan 4. Lalu R1. R1 adalah banyaknya elemen dari populasi KI. R1
pada soal ini dilambangkan dari berapa banyaknya boneka warna pada setiap warna yang dimiliki Sinta. Jadi R1 sama dengan 4, R2 sama dengan 2, R3 sama dengan 3, dan R4 sama dengan 6. Karena yang ditanyakan adalah peluang terjualnya semua warna boneka yang dimiliki Sinta, jadi otomatis kalau semua kan di sini warnanya ada 4 dan yang ingin dijual 4 dan semua warna harus terwakili. Jadi X1 itu melambangkan jumlah bonekanya yang ingin dijual setiap warna. Jadi X1 otomatis X1 sama dengan X2 sama dengan X3 sama dengan X4 sama dengan 1. Oke, dijawab. Kita masukin hal-hal yang diketahui tersebut dalam rumus, yakni R1. R1-nya diketahui 4. 1 dikali 2, 1 dikali 3, 1 kali kombinasi 6 dan 1. Per 15 kali kombinasi 4 dan dihasilkan jawaban 0,105494505. Jadi, dari jawaban di sini dapat kita simpulkan bahwa peluang semua warna boneka terjual adalah 0,105494505. Baik, terima kasih. Baik, mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, monggo boleh ditanyakan saat ini. Maaf, saya ingin bertanya untuk kelompok 3. Untuk hasil peluang dari contoh soal 1 itu kok bisa 1000-an ya? Setahu saya itu peluang itu kan nilainya 0 sampai 1. Mohon penjelasannya. Kalau presentator nggak bisa menjawab, dilempar ke audien. Kalau audien nggak bisa menjawab, dipending biar nggak vakum diskusinya. Ayo, siapa moderatornya ini?
Untuk Mbak Kirania, sebentar ya, kayaknya itu saya salah hitung, akan saya coba untuk menghitung kembali. Mbak Kiran? Iya. Lanjutkan ke penanya yang lain. Iya, silakan. Apa ada pertanyaan yang lain? Maaf, saya ingin bertanya. Saya mau tanya. Tidak ada yang bertanya. Saya mau tanya, Pak. Boleh nggak sih? Mohon maaf Pak, apakah saya boleh menjawab pertanyaan Kiran lebih dahulu? Ya kan semuanya presentasi yang ngatur kan kelompok sampean, silakan. Baik, untuk pertanyaannya Kiran, mohon maaf, sepertinya saya memang salah ngitung. Hasil yang sesungguhnya adalah 0,3046. Jadi peluangnya nggak nyampe 1 ya. Masih tetap antara 0 sampai 1. Gitu. Terima kasih. Monggo yang mau tanya selanjutnya. Saya mau nanya. Oke, monggo. Yang di contoh soal 2, yang multi hipergeometrik, Ya. itu kan peluang terjualnya semua warna. Itu bisa nggak kalau misalnya menggunakan rumus yang multinomial? Penyelesaiannya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim, saya jawab ya. Bisa saya jawab sekarang? Pakai multinomial ya. Ini nggak bisa, Mbak. Karena yang di multi hipergeometrik itu tidak ada perulangan, sedangkan di multinomial itu ada perulangan. Jadi pada multi hipergeometrik pengambilannya secara sekaligus. Jadi misal 4 boneka yang dijual, jadi kita ambil 4 sekaligus tanpa ngambil 4 lagi. Begitu. Ya, terima kasih. Baik. Jadi apakah ada yang bertanya lagi? Nih, saya mau bertanya. Oke, monggo Mas. Untuk slide ketiga. Slide ketiga. Nah, dari slide ketiga di mana X1
ditambah X2 ditambah SI dan SK. Nah, ini kan ada SK, ada SI. Tolong dijelaskan SK ini apa? Untuk Mas Hamim, XK itu banyaknya kejadian kesekian kali. Ke K begitu. Atau sampai yang ditentukan gitu. Bagaimana Mas Hamim? Untuk kesiapan apa? Kejadian ke K maksudnya gitu ya. Iya seperti itu. Nah, terus keterangannya ada SI. Sama, banyaknya kejadian ke I. Nah, ini kan kayak tumpuk-tumpuk gitu. Ada I, ada K. Oh iya. Terus ya ini di rumus itu kan pakai K, nggak pakai I. Gitu. Ya mohon dijelaskan gimana. Itu Mas Hamim, yang XI itu mungkin ini, yang di slide keempat. Saya bantu ya. XK dan XI itu sebenarnya menurut saya itu sama. Menurut pemahaman kelompok kita itu sama, Mas. Cuman kita memang terlalu banyak memakai lambang, harusnya salah satu saja ya. Kalau pakai XI nggak usah XK, kalau pakai XK nggak usah XI. Jadi XI dan XK itu dianggap sama. Begitu. Bagaimana Mas Amin? Oh ya sudah, kalau gitu ya disepakati gitu. Berarti ini ada yang dihilangkan satu. Apa SI, apa SK gitu. Oke. Terima kasih. Oke, sami-sami. Oke, cukup karena waktunya tinggal 5 menit. Pertanyaan terakhir dari saya, menyambung pertanyaan tadi di soal terakhir multi hipergeometri. Di situ dijawab oleh Mbak Nuril bahwasannya itu multi hipergeometrik tidak bisa multinomial biasa karena dijual sekaligus, katanya 4 sekaligus dijual sehingga tidak bisa dijual lagi 4 yang lain. Itu jawabannya Mbak Nuril ya. Pertanyaan saya, seandainya bukan menjual 4 sekaligus tapi satu-satu, lakunya kan tidak langsung 4, bisa 1, bisa 2, itu bagaimana? Apakah masih tetap multi hipergeometrik atau bagaimana? Silakan. Bismillah, saya jawab ya Pak. Kalau dari soal yang Bapak tanyakan tersebut, itu menurut kami itu masuk ke dalam multinomial Pak. Karena pengambilannya tidak sekaligus, tapi diulang-ulang dan dengan perulangan. Begitu Pak.
Sudah? Ada tambahan lagi? Mungkin anggota kelompok yang lain? Kelompok penyaji? Belum ada? Oke, kalau gitu saya komentari. Untuk soal multinomial dan multihipergeometrik, bedanya adalah pada kalau multinomial tanpa pengembalian atau perulangan. Sedangkan yang multihipergeometrik ada, saya ulangi, saya balik. Kalau multinomial tanpa pengembalian, ada pengembalian, ya, ada perulangan, itu biasa. Tapi kalau hipergeometrik tanpa pengembalian atau perulangan. Kalau sekarang gini, dijual 4 sekaligus, memang dijual 4 sekaligus. Mungkin enggak menjual 4 lagi. Karena dia ingin menjual 4 boneka. Kalau sudah terjual 4, mungkin enggak dia menjual 4 lagi. Mungkin. Kan dia pengennya cuma 4 yang dijual. Kalau udah laku, di soal ini hanya ingin menjual 4. Kalau 4 sudah laku, mungkin enggak dia mau menjual lagi 4 lagi yang lain? Tidak, Pak. Tidak mungkin. Itu jawaban tanpa perulangan. Ya. Nah, kalau multinomial biasa, perulangannya gimana? Padahal satu soal bisa untuk beberapa, tergantung dari kontekstualnya. Sekarang begini, dijual itu tidak langsung 4 sekaligus laku. Bisa 1, bisa jual 2. Kalau menjual 1 berarti kan kurang 3. Masih terus jual lagi. Laku lagi 2, berarti kurang 1. 4 terjual, ya sudah beres sesuai yang diinginkan. Jadi 4 dijual itu tidak harus 4 sekaligus. Mana ada dijual 4 sekaligus laku. Ya kalau paketan. Tapi di sini kan boneka, belum tentu 4 laku sekaligus 1 orang. Enggak. Tapi yang namanya dijual, dikembalikan enggak bonekanya untuk dijual lagi? Kembalikan. Hah? Sampean jual, laku, dikembalikan, ditarik lagi oleh penjualnya? Tidak. Ya Tidak, mungkin loh ya. Namanya dijual kan miliknya pembeli, yang dibayar. Ya nggak mungkin terjual lagi. Artinya itulah yang tidak diulang atau dikembalikan. Karena dijual. Oh iya iya. Dijual nggak mungkin dikembalikan. Oleh karena itu, dia itu masuk ke multi-hiper, bukan yang biasa. Itu jawabannya. Apakah harus 4 sekaligus? Tidak harus. 1 per 1. Yang penting 1 laku dibawa pulang, nggak dikembalikan. 1 lagi laku dijual, nggak dikembalikan. Atau yang terjual 2, ya 2 itu yang nggak dikembalikan. Sampai 4 yang laku. Nggak perlu dikembalikan. Jadi tidak harus 4 sekaligus, Mbak ya. Boleh 1 per 1. Tapi peluangnya semuanya dihitung sampai laku 4 boneka. Paham ya? Iya, Pak. Oke. Terus untuk pertanyaan Mas Hamim ke I ke